Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi. Di kesempatan kali ini saya akan coba memberikan video informasi bagaimana sih caranya menyeting CP300 dan juga CP350 ini sebagai akses point mikrotik tidak menggunakan PPPoE. Kebetulan untuk kedua perangkat ini CP300 dan juga CP350 ini saya cek-cek kemarin tidak terdapat koneksi internet, yaitu koneksi PPPoE. Akan tetapi yang ada di sini yaitu mode dynamic dan juga static. Begitu juga di CP350. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya yang CP350 ini memiliki bandwidth control, artinya kita bisa melimit speed internet. Akan tetapi di CP350 ini kan nggak ada yang namanya bandwidth controlnya, teman-teman. Oke, kebetulan di sini saya menerapkan sistem statik ya. Kebetulan kedua access point ini saya pakai untuk menyebar atau memperluas sinyal WiFi dalam bentuk password ya. Di mikrotik tersebut saya menggunakan mikrotik 750GR3 ya. Nah, kebetulan untuk header 1 itu saya hubungkan ke internet, yaitu header 2 saya hubungkan ke klien PPoE, kemudian header 3 dan header 4 itu saya fungsikan colokan ini ya teman-teman. Header 4 itu header 3 saya masukkan CP300, kemudian header 4 di mikrotik tersebut yaitu CP350, tapi bukan sebagai PPPoE, akan tapi saya menggunakan IP statik pada mikrotik tersebut untuk menyeting ini. Akhirnya saya bisa membagi bandwidth control pada kedua perangkat ini. Dan kedua perangkat ini walaupun sudah terhubung ke mikrotik ya teman-teman, walaupun tempatnya dari jauh, kita masih bisa meremote ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan lihatkan settingan pada mikrotiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya akan masuk ke mikrotik RB750GR3 ya teman-teman. Kita klik connect aja, kita masuk. Oke, di sini kalian perhatikan, di sini saya akan melihatkan IP address yang saya gunakan ya. Klik menu 3 balok, kemudian saya akan memilih menu IP, kemudian addresses. Nah, di sini untuk teman perhatikan, saya menggunakan alamat IP untuk klien PPPoE adalah 10.50.10.1 ya. Ini untuk PPoE. Nah, kemudian saya buat IP address untuk CP350 ini adalah 192.168.100.1/24, yang itu headernya terletak di header nomor 4 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk CP300 ini saya menggunakan alamat IP 192.168.120.1/24. Itu saya arahkan menuju ke header 3 ya. Nah, yang perlu saya perhatikan sekarang, yang perlu saya lihatkan sekarang adalah IP poolnya. Ini saya klik menu 3 balok, kemudian kita cari pool. Nah ini teman-teman perhatikan, untuk IP pool nanti pada CP300 yaitu mulai dari, ini saya zoomkan aja seperti ini. Nah, ini saya gunakan 192.168.120.10 hingga 120.254. Otomatis nanti saya gunakan di CP300 ini adalah 192.168.120.1.2.3 dan titik 4 hingga titik 10 ya teman-teman. Kemudian untuk IP statik nanti yang saya gunakan di CP350 ini teman-teman bisa lihat. Ini IP-nya saya gunakan 100.10 hingga 100.254. Nah, itu saya gunakan IP pool. Otomatis selebihnya nanti untuk klien ya teman-teman. Kebetulan ini saya gunakan untuk point to point ya teman-teman ya, untuk menyebarkan sinyal WiFi. Kemudian sekarang saya akan coba akses satu-satu ya, apakah bisa ya. Beda kita sudah selesai, kita sudah setting beda IP, bisa kita akses dari jauh ya. Bisa teman-teman. Oke, sekarang saya akan tunjukkan. Kebetulan IP statik yang saya gunakan untuk totaling CP300 adalah ini, 192.168.120.2 ya. Coba saya akan klik login. Oke, ini saya sudah berhasil masuk ke dashboard
totalingnya. Nah, di sini yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman semua adalah di bagian network ya teman-teman. Ini network. Kemudian di IP address. Nah, sudah saya lihatkan. Nah, untuk IP address di sini saya rubah 192.168.120.2 ya. Karena sudah saya lihatkan tadi, untuk poolnya yaitu saya buat 192.168.120.2 hingga titik 10. Nah, itulah IP pool yang saya pakai untuk static access point ya. Berarti ini saya pakai untuk CP 300 ini adalah 120.2. Kemudian subnetnya biasa. Kemudian default gateway adalah, kebetulan ini saya pakai default gateway adalah IP mikrotik yaitu 192.168.120.1. Nah, untuk DNS di sini saya menggunakan DNS manual ya. Untuk DNS 1 biasa kita isi dengan server Google, DNS Google ya, secondary. Kemudian DHCP di sini saya disable. Nah, kemudian saya lihatkan di bagian wireless. Ini di bagian wirelessnya yaitu, nah ini teman-teman bisa lihat. Namanya CP300 ya. Kemudian untuk password juga sudah ada. Nah, kemudian apakah bisa kita remote lagi yang CP350? Oke, di sini kebetulan CP350 tadi IP poolnya adalah 192.168.100.10 ya. Yang saya gunakan untuk IP statiknya, maka di tadi sudah saya setting CP350 nya itu yaitu 192.168.100.3 ya. Saya coba akses ya, 192.168.100.3. coba kita klik enter, kita coba panggil. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Coba sekarang saya akan login aja. Kita login ke CP350 ya teman-teman. Kita login. Oke. Nah, ini teman-teman lihat di sini IP yang saya pakai, saya lihatkan aja. Nah, di sini bagian network saya lihatkan bagian network aja. Nah, untuk network mode di sini saya menggunakan yang manual ya. Ini saya zoom. Saya menggunakan manual. Kenapa saya menggunakan manual? Karena di sini saya akan setting sebagai static IP. Nah, kalian perhatikan di IP address, di sini IP default dari CP350 ini adalah 192.168.0.254. Tapi karena sudah saya ingin static tadi, kebetulan IP pool mikrotik yang sudah saya lihatkan di awal yaitu 192.168.100.10. Otomatis di sini 100.3. Nanti yang keempat 100.5, 106 itu untuk akses point lain ya teman-teman. Jadi masih ada ruangan ya. Ini untuk akses point pertama. Kemudian subnetnya biasa. Kemudian default gateway-nya itu saya isi dengan IP mikrotik di header 4 ya. Karena header 4 saya menggunakan alamat IP 192.168.100.1. Nah, kalau untuk totaling yang CP300 kebetulan saya pakai alamat IP yaitu 192.168.120.1. Nah, itu alamat IP. Nah, kebetulan di sini kalau kita ingin membagi bandwidth control, di sini saya cuman sederhana banget ya teman-teman. Sini saya masuk ke mikrotik lagi ya. Kita login. Saya cuman menggunakan simple queues aja. Ini saya lihatkan ya. Kita scroll, kita cari simple queue. Kita klik simple queue, kita klik simpelnya. Nah, ini teman-teman lihat. Untuk CP300 di sini sengaja saya unlimited ya karena posisinya lumayan jauh ya. Kemudian CP350 saya cuman gini aja ya. Nah, ini CP350 max saya cuman isi max limit 10M per 10M aja ya teman-teman. Nah, untuk burst limit saya nggak isi ya. Saya biarkan aja untuk burst limit. Kemudian coba kita back lagi untuk CP300 ya. Untuk CP300 coba trafficnya di sini mungkin sudah mulai jalan ya, sebab saya menggunakan ini. Klien yang lain juga belum terkoneksi ya. Ini sudah cuma 1 Mbps yang diakses internetnya. Nah, kita cek yang lain. Nah, ini di bawah ini saya gunakan PPPoE ya untuk router rumahan ya teman-teman. Nah,
Mungkin sampai saat ini mungkin teman sudah melihat cara saya ya. Ini versi saya. Saya setting CP300 yang belum support PPPoE dengan CP350. Yang saya lakukan adalah cuman membuat IP beda-beda untuk CP300. Saya menggunakan alamat IP 192.168.120.1 ya. Kemudian untuk IP CP350 di sini saya menggunakan alamat IP untuk header yaitu 192.168.100.1 ya teman-teman. Kemudian untuk yang IP yang ke internet yang ke header 1 itu saya menggunakan secara DHCP atau menggunakan DHCP server ya, DHCP klien ya teman-teman. Jika kita ingin statik silahkan ya ikutkan yang statik kayak gini, bisa juga. Jadi otomatis CP350 dan CP300 ini akan terlimit secara otomatis ya teman-teman semua. Jadi sehingga kita tidak perlu ribet-ribet ya jika ada akses point yang belum support PPPoE. Atau cara ini bisa juga kalian binding ya. Kebetulan topologi yang saya pakai ini adalah saya gunakan sebagai penyebar sinyal WiFi atau saya gunakan untuk point to point ya teman-teman, bukan untuk penggunaan pribadi atau bukan untuk spot voucheran ya. Ini saya gunakan sebagai point to point ya, tapi sudah saya limit menggunakan mikrotik, dan mikrotik tersebut dengan GPA, kedua GPA CP300 dan CP350 ini saya setting statik sesuai dengan IP yang saya lihatkan di dalam mikrotik dan juga sesuai IP yang saya lihatkan di internet mode pada kedua perangkat CP300 dan CP350. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika video di channel Anton Informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.